Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imade Ade Suyastika Giri, NIM 20.21.1.12460, kelas KMBP semester 6. Jadi untuk judulnya adalah pengaruh marketing mix dan kualitas pelayanan terhadap keputusan menabung dengan minat menabung sebagai variabel intervening pada bank X. Adapun hipotesisnya sebagai berikut. X1 berpengaruh signifikan terhadap M pada bank X. Kemudian X2 berpengaruh signifikan terhadap M. Kemudian ada X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. X2 berpengaruh terhadap Y. Kemudian M berpengaruh signifikan terhadap Y. X1 berpengaruh signifikan terhadap Y melalui M. Kemudian ada X2 berpengaruh signifikan terhadap Y melalui M. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji validitas kuesioner pada variabel marketing mix menggunakan aplikasi SPSS. Kita copy terlebih dahulu. Ganti namanya marketing router 1, marketing mix tier 2, marketing mix 3, marketing mix 4, marketing mix 5, dan total. Ganti desimalnya. Ya, kita masuk ke analyze, correlate, bivariate. Kita transfer variabelnya ke sini, option, kita pilih exclude case list-wise, continue, dan oke. Dan inilah hasil outputnya. Untuk membacanya, bisa dikatakan signifikan jika nilai tutilnya di bawah 0,05. Ya, signifikan, kemudian bintang, dan bisa juga melihat dari tabel R product movement. Untuk N-nya 92, nilainya 0,203. Ya, jadi signifikan. Untuk variabel selanjutnya, pengerjaannya sama. Baik, setelah melakukan uji validitas, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Pertama-tama kita masuk
ke Analyze, kemudian masuk ke Skill, Reliability Analyze. Masukkan 5 butir pernyataan, total kita tidak masukkan. Kemudian kita klik statistik, klik item, skill, dan skill if item deleted. Kemudian klik continue, klik OK. Dan inilah hasil outputnya. N92 reliability statistik di Cronbach's Alpha itu menunjukkan 0,530, yang artinya cukup reliable. Baik, kali ini saya akan melakukan uji normalitas. Untuk variabel sudah saya masukkan total dari tabulasi X1, X2, intervening, dan variabel terikat. Pertama, masuk ke regression linear. Kemudian kita fokus pada pernyataan pertama, yaitu X1, X2 terhadap minat menabung. Kemudian klik save. Pada residual, klik unstandardized. Continue. Oke. Ya, ini ada outputnya. Kita abaikan terlebih dahulu. Kita masuk ke analyze. Non-parametric test. Masuk ke sampel QS. Kita pilih yang ini, kemudian test variable, dan oke. Dan inilah hasilnya. Ini dapat dikatakan normal jika nilai ini lebih dari 0,05. Berikut adalah uji normalitas pernyataan 2. Kita masuk ke regression linear, X1 masuk ke independen, tes pelayanan, minat menabung, masuk ke independen, dan keputusan menabung ke dependen. Masuk ke save, klik unstandardized, klik continue, dan oke. Kita abaikan terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke analyze, non-parametric test, klik sampel QS, klik OK. Dan inilah hasil outputnya. Uji
Uji multikolinearitas adalah bagian dari uji asumsi klasik linear berganda. Berikut saya akan melakukan uji multikolinearitas. Di sini sudah saya masukkan total dan tabulasi X1, X2, M, dan Y. Kemudian kita ubah desimal. Kita isikan label marketing mix X1, X2 kualitas pelayanan, intervening minat menabung, keputusan menabung. Kita masuk ke analyze, regression, linear. Pertama-tama saya akan uji X1 X2 terhadap minat menabung. Kemudian kita klik statistik, kita klik covariance matrix dan collinearity diagnostic, klik continue dan klik OK. Kita masuk ke tolerance dan VIF. Ketentuannya adalah nilai tolerance lebih besar dari 0,1 itu tidak ada gejala multikolinearitas. Kemudian untuk VIF harus lebih kecil dari 10. Kemudian untuk yang kedua kita ganti minat menabung masuk ke independen X1, X2 dan intervening terhadap keputusan menabung. Oke. Ya. Di atas 0,10 dan di bawah 10 untuk VIF. Jadi tidak ada gejala multikolinearitas. Baik, kali ini saya akan melakukan uji heterokedastisitas. Pertama, masuk ke analyze, kemudian regression, linear. X1 ke sini, X2 terhadap M. Kemudian klik save, unstandardized, continue dan klik OK. Abaikan terlebih dahulu. Kita sudah mendapatkan res 1, kemudian kita akan mengabsolutkannya. Transform, compute variable, ABS res, kita masukkan ke sini,
klik all 2 kali ABS. Ini kan klik OK. Kita abaikan terlebih dahulu. Setelah mendapatkan ABS REST, kemudian masuk ke Analyze, Regression, kemudian Linear. Kita keluarkan independent end, kita ganti dengan ABS REST. Kemudian kita uncheck, unstandardized, klik continue, dan OK. Dan inilah hasil outputnya. Bisa dikatakan bebas dari heterokodastisitas jika nilai signifikannya melebihi 0,05. Dan berikut uji heterokodastisitas pernyataan 2 tentang X1, X2, M terhadap Y. Analyze, regression linear, ke bebas, M, dan Y. Kemudian save, unstandardized, continue, OK. Kita absolutkan, transform, compute. ABS REST. All 2 kali, klik ABS, klik OK. Ya, kita telah mendapatkan variable ABS REST, kemudian Analyze, Regression, Linear. Kita ganti keputusan menabung dengan ABS REST. Kemudian save-nya kita uncheck, continue, dan OK. Ya, inilah hasil dari outputnya. Marketing mix terhadap ABS REST menunjukkan lebih dari 0,05. Jadi bisa dikatakan bebas dari heterokodastisitas. Baik, berikut merupakan video mengenai path analysis. Jadi pertama kita akan melakukan struktur pertama, masuk ke Analyze, Regression, Linear. Kita masukkan X1 ke Independent, dan minat menabung ke Dependent. X1, X2 terhadap M. Oke. Ya. Kita fokus pada model summary. Yang kita cari nanti adalah R-square dan koefisien A. Kita cari nanti adalah standardized coefficient beta dan significance. Ya,
Lanjut ke struktur 2, masuk ke regression, linear, kemudian minat menabung kita taruh di independen. Dan keputusan menabung kita taruh di independen. Jadi X1, X2, M terhadap Y melalui M. Oke. Ya. Sama seperti hal sebelumnya, model summary dan koefisien A. Jadi di sini diperoleh pada tabel koefisien A diketahui bahwa signifikansi dari kedua variabel yaitu X1 0,00 dan X2 0,00 yang mana dapat dikatakan signifikan dikarenakan lebih kecil dari 0,05. Kemudian simpulannya, regresi model 1 yakni X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap M. Untuk nilai error satunya diperoleh dari akar kuadrat 1 dikurangi R square sama dengan 0,7804. Baik, ini merupakan hasil dari struktur 1 yang kita peroleh tadi dari output SPSS. Kita paste di Word. Jadi pada tabel koefisien dapat diketahui bahwa signifikansi dari kedua variabel X1 0,00, X2 0,00 dikatakan signifikan dikarenakan lebih kecil dari 0,05. Untuk mencari error satunya bisa akar kuadrat 1 dikurangi R square. Hasilnya sekian. Ini diperoleh dari beta 1 dan X1, X2. Kemudian di struktur 2, di sini ada X1, X2, M terhadap Y. Yaitu X1 sebesar 0,857, X2 0,362, M 0,00. Yang dapat dikatakan variabel X1 dan X2 tidak signifikan dikarenakan lebih dari 0,05. Simpulan regresi model 2 yakni X1, X2, dan M berpengaruh tidak signifikan terhadap Y. Untuk nilai E2-nya 1 dikurangi 0,405 diperoleh dari R square sama dengan sekian. Untuk koefisien determinasi R square struktur 1 besarnya nilai R square atau R square yang terdapat pada tabel summary adalah sebesar 0,391, menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh X1 dan X2 terhadap M adalah sebesar 39,1%. Sementara sisanya 60,9 merupakan kontribusi dari variabel-variabel yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Struktur 2-nya berdasarkan nilai R square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 405, menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh X2 dan M terhadap Y adalah sebesar 40,5%, sementara sisanya 9,5% merupakan kontribusi dari variabel-variabel yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Baik, adapun pengujian signifikansi dari hipotesis di atas.
Di analisis yang pertama adalah analisis pengaruh X1 terhadap M. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,00, yaitu lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan secara langsung terhadap pengaruh signifikansi X1 terhadap M. Kemudian analisis pengaruh X2 terhadap M. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikansi X2 terhadap M. Analisis pengaruh X1 terhadap Y. Dari analisis diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,857 lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh tidak signifikan X1 terhadap Y. Kemudian pengaruh X2 terhadap Y. Dari analisa diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,362 lebih besar daripada 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh tidak signifikan X2 terhadap Y. Kemudian pengaruh M terhadap Y. Dari analisa diperoleh bahwa nilai signifikansi M sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan M terhadap Y. Kemudian analisa pengaruh X1 melalui M terhadap Y. Diketahui pengaruh langsungnya diberikan X1 terhadap Y sebesar minus 0,017, sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui M terhadap Y adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap M dengan nilai beta M terhadap Y, yaitu 0,332 dikali 0,591, hasilnya sekian. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu minus 0,017 ditambah 0,196. Hasilnya sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar minus 0,017 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,196, berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui M mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian analisis pengaruh X2 melalui M terhadap Y. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Y sebesar 0,091, sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui M terhadap Y adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap M sebagai berikut. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap M adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,91 ditambah 0,246, hasil sekian. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai pengaruh langsung sebesar 0,091 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,337, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar daripada pengaruh langsung. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui M mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y. Jadi untuk melakukan sobel melalui website Daimler Shopper, kita memerlukan data sebagai berikut. X1 kita perlukan yang B dan standar error. Yang ini kita masukkan ke
A, yang ini kita masukkan ke standar error A. Kemudian kemudian minat menabung M, yang ini kita masukkan ke B, dan ini kita masukkan ke standar error B. Dan jadilah seperti ini. Dari one tail maupun dovetail menunjukkan di bawah angka 0,05 yang berarti signifikan. Jadi X1 terhadap Y melalui variabel M sangat tepat.